What's up internet, here we go again. Kali ini kita akan membahas alur sebuah film yang berjudul. So, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Di sebuah kafe yang terletak di sudut kota Manila, kita pun diperlihatkan dengan kesibukan seorang barista yang tengah berinteraksi dengan seorang pelanggan, di mana pelanggan itu sedang mengkomplain pelayanan yang diterimanya. Di tengah keributan itu, seorang karyawan bernama Gia berhasil menenangkan situasi dan ia bisa mengembalikan suasana menjadi kondusif kembali di kafe tersebut. Di saat waktu yang sama, ada seorang karyawan lain yang datang terlambat ke tempat kerja. Setelah masuk, karyawan yang bernama Chris itu bertemu dengan Gia di toilet. Gia pun menyapa temannya itu dengan ramah. Oke. Lantas tak lama setelah itu, Gia menerima telepon dari seseorang yang memintanya untuk mengirimkan pap foto. Dari mulai pakai pakaian sampai mode trondol cuy, dikirimin tuh semuanya. Ia pun selfie bentar dan setelah itu Gia kembali bekerja hingga jam istirahat tiba. Di saat itulah Chris kembali mendekati Gia untuk mengobrol kembali. Dalam obrolan mereka, Gia menyebutkan bahwa ia sering mendengar suara perpusrengan antara Chris dengan salah satu karyawan lainnya yang bernama Gwen di kafe itu. Chris mengaku mereka sering melakukan perpusrengan duniawi di dalam gudang. Chris pun baru tahu kalau ternyata kegiatan Chris dan Gwen tersebut sudah diketahui oleh banyak orang. Namun hal ini sama sekali nggak membuat Chris menjadi malu cuy. Bangkainya lagi, Chris malah ngasih tahu maksud dan tujuannya mendatangi Gia, di mana ternyata ia sangat ingin merasakan hangatnya donat keju milik Gia. Awalnya Gia menolak ajakan tersebut, namun Chris terus berusaha mengeluarkan segala cara agar tetap dapat bisa pusreng bareng dengan Gia. Hingga pada akhirnya Gia yang mulai terpancing ini pun menyetujuinya dan janjian akan pusreng di waktu dan tempat yang masih rahasia. Lantas ketika suasana sedang asik-asiknya, tiba-tiba sang manajer datang dan menyuruh mereka kembali bekerja dikarenakan pemilik kafe yang bernama Dani akan datang ke sana. Lantas semua karyawan pun berkumpul ketika Pak Bos datang. Pak Bos memberitahu bahwa ia akan membuka cabang baru di kota lain. Pak Bos pun menjelaskan bahwa beberapa karyawan dari kafe ini juga akan dipindahkan ke kafe yang baru untuk melatih karyawan baru di sana. Meski sempat males-malesan, namun ketika Dani mengungkapkan akan ada bonus tambahan, mereka pun jadi auto semangat. Singkat cerita, pada malam harinya Gia dan Chris pun terlihat pulang bersama. Dalam perjalanan, Chris mengatakan Gia adalah tipe wanita idamannya. Gia menyadari betul bahwa Chris memang memiliki perasaan padanya. Namun kala itu Chris sadar diri dan memastikan bahwa ia tak menuntut kalau mereka harus menjalin hubungan. Chris hanya mengungkapkan keinginan terbesarnya, yaitu mencicipi donat keju milik Gia secara full power tanpa diketahui oleh sesama karyawannya di kafe. Lantas dengan sedikit rayuan buaya dari Chris, akhirnya Gia pun mau diajak untuk ikut dengan Chris ke sebuah rooftop yang cukup sepi, dan mereka pun langsung melaksanakan perpusrengan duniawi dengan sangat semangat. Lantas setelah beres, terlihat kalau Gia cukup senang dengan permainan barusan, sehingga ia pun pulang dalam keadaan full senyum. Keesokan paginya, tetangga kos Gia memberitahu bahwa ada seseorang yang mencari dirinya saat Gia sedang bekerja. Mendengar hal itu, Gia pun sedikit terkejut dan berpesan pada tetangganya itu untuk tak mengungkapkan keberadaannya kepada orang tersebut. Dan setelah itu Gia pun segera bergegas menuju ke kafe. Saat di tempat kerja, Gia terlibat dalam percakapan bersama Chris dan juga Gwen. Lantas ketika mereka sedang mengobrol, tiba-tiba sebuah mobil mewah berhenti di depan kafe. Gia lantas segera pergi menghampiri mobil mewah tersebut, yang membuat Chris dan Gwen penasaran dengan siapa yang berada di dalamnya, karena orang itu datang dengan pengawalan ketat dan juga kaca film yang sangat gelap. Ternyata orang yang berada di dalam itu merupakan seorang anggota dewan yang bernama Charles, dan selama ini Gia telah menjadi cem-ceman dari Charles. Gia sudah mengenal Charles sejak lama.
dan baik Charles maupun Gia harus merahasiakan hubungan tersebut dari rekan-rekan kerja mereka masing-masing. Saat itu Charles meminta Gia untuk berhenti bekerja dengan menjanjikan dirinya akan menanggung semua kebutuhan Gia. Namun Gia menolak tawaran tersebut karena ia sangat menikmati pekerjaannya di kafe tersebut. Charles kemudian meminta Gia untuk merasakan singkong bakar yang ia bawa. Saat itu Gia sempat menolak dengan sopan karena malu di dalam mobil tersebut ada si Pak sopir. Namun Charles mengatakan kalau dirinya sebenarnya jadi lebih senang jika ada seseorang yang melihat permainannya. Pada akhirnya karena Gia tak punya pilihan lain, ia pun langsung menseruput singkong bakar yang dibawa Charles. Mereka lalu lanjut part 2 di Oyo terdekat dan melaksanakan perpus rengan duniawi dengan si Babang Charles. Lantas setelah memenuhi semua permintaan Charles, Gia pun diantar kembali ke tempat kerja dengan sikap yang biasa saja, seolah tak terjadi apa-apa. Lantas singkatnya setelah jam kerja selesai, Gwen dan Chris pun mengajak Gia untuk pergi ke sebuah bar guna menjernihkan pikiran mereka dengan bersenang-senang setelah bekerja seminggu penuh. Lantas setelah acara selesai, Gwen pun kemudian pulang dengan ojek online-nya. Chris sengaja tak mengantarnya dan beralasan dirinya akan pergi bersama teman-temannya setelah ini. Padahal sebenarnya Chris dan Gia ini sudah punya rencana lain. Lantas setelah itu mereka berdua pun bergegas menuju rusun milik Gia. Dan tanpa basa-basi setibanya di sana, Gia dan Chris pun kembali menggelar perpus rengan duniawi. Singkat cerita, setelah permainan selesai, Chris yang penasaran bertanya kepada Gia tentang kapan ia pertama kali melepaskan ketingtingannya. Gia pun mulai bercerita. Saat itu ia masih duduk di bangku SMP. Saat itulah ia dijebak oleh beberapa teman sekolah serta kakak tingkatnya ke tempat yang cukup sepi. Gia pun langsung diseruduk oleh 4 perseneling milik teman-temannya. Namun yang agak janggal, meskipun awalnya merasa benar-benar sakit hati, namun setelah bermain beberapa saat Gia justru menyukai hal tersebut. Mendengar hal itu, Chris pun merasa kasihan dan meminta Gia untuk tak melanjutkan ceritanya. Gia terdiam sejenak mengenang masa lalunya yang gelap itu, namun menyenangkan baginya. Chris yang mulai memahami beratnya beban yang dipikul Gia merasa semakin iba padanya. Mereka pun duduk bersama dalam keheningan dan Chris berusaha memberikan dukungan moral kepadanya. Tak berselang lama, tiba-tiba sopir pribadi Charles yang bernama Popo datang ke tempatnya Gia. Melihat Chris yang berada di sana, Popo pun langsung memberikan peringatan kepada Chris. Ternyata Popo ini juga sering minta bagian pada Gia. Pria itu memiliki kartu as milik Gia, yang mana jika dibocorkan akan membuat Charles bisa memulangkannya ke dunia anime. Maka dari itulah Popo bisa kapan saja datang kemari untuk meminta bagian. Popo kemudian mengatakan akan memulangkannya ke dunia anime jika Chris masih mendekati Gia. Di hadapan Chris yang mulai jatuh cinta pada Gia, Popo pun mulai menyantap donat keju yang dihidangkan Gia secara cuma-cuma. Chris yang merasa tak sanggup itu pun akhirnya memutuskan untuk pergi dari rusunnya Gia. Lantas keesokan harinya, teman-teman di restoran tak melihat Chris datang untuk bekerja. Salah satu karyawan pun bertanya kepada Gia tentang keberadaan Chris. Namun Gia mengaku tak tahu di mana Chris berada dan kenapa ia tak masuk bekerja. Di waktu yang sama, salah satu temannya melihat berita di media sosial yang memberitakan sebuah kecelakaan yang melibatkan Charles dan juga sopirnya, yaitu si Popo. Mereka berdua pun berpulang ke dunia anime dalam kejadian tersebut. Mendengar berita tersebut, Gia tak bisa menahan air matanya. Meski merasa sedih, sebenarnya Gia merasa bahagia karena dua masalah dalam hidupnya seketika menghilang sekaligus di waktu yang bersamaan. Lantas saat jam istirahat tiba, Gia pun diminta untuk datang ke ruangan bos Dani, si pemilik kafe. Dani pun memberitahukan bahwa ia ingin Gia bekerja di cabang kafe yang baru. Namun Gia dengan sopan menolak
karena ia sudah merasa nyaman berada di cabang yang ini. Dan dari sini kita pun akhirnya tahu kalau Gia juga memiliki hubungan pribadi dengan Pak Dhani. Lantas setelah itu Gia pun melihat CCTV di ruangan itu yang telah diarahkan ke tembok sehingga tak merekam ruangan itu. Layaknya seorang sinterklas, Gia pun langsung paham dan ia kembali memberikan donat keju kepada Pak Dhani secara cuma-cuma.